Dam-daman merupakan salah satu permainan tradisional yang membentuk bidang peta-peta semacam papan catur. Ada juga yang menyebut dengan nama bas-basan. Permainan dam-daman ini permainan mirip catur. Setiap pemain harus bergantian menjalankan pionnya. Permainan dam-daman awalnya adalah permainan yang lebih sering dimainkan oleh anak-anak kota. Lalu permainan tersebut dibawa ke dalam desa sehingga anak-anak desa pun kini ikut memainkannya. Permainan ini sudah ada dan dimainkan lebih dari 50 tahun yang lalu. Setelah diadaptasi ke Indonesia, bentuk dam-daman menjadi seperti pada video tersebut. Langkah pertama yaitu pemain A dan pemain B harus sweet terlebih dahulu. Kemudian pemain yang memenangkan sweet dapat memajukan satu pionnya untuk maju ke depan. Peraturan berikutnya yaitu apabila lawan tidak mau atau lupa memakan buah dam kita padahal ada kesempatan, maka lawan kena penalti atau istilahnya dam. Apabila terjadi seperti itu, kita berhak mengambil 3 buah dam lawan secara beruntun. Katakan dengan keras kata dam kepada lawan ketika kejadian seperti ini. Untuk memakan buah dam lawan yaitu dengan cara melompatinya atau melompat satu buah dam lawan. Boleh beruntun dan boleh mundur atau hanya untuk memakan. Dam-daman dilihat dari pion-pion yang sama bentuknya memiliki makna kesetaraan di mata Tuhan Yang Maha Esa. Makna yang kedua yaitu garis-garis yang tergambar pada papan memberi makna bahwa banyak jalan untuk menuju kemenangan. Yang ketiga yaitu pada saat dam ora mangan memberikan makna bahwa jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, karena kesempatan hanya datang sekali dalam seumur hidup. Yang keempat yaitu strategi yang digunakan dalam permainan dam-daman mengajarkan kita agar berhati-hati dalam mengambil langkah ataupun keputusan. Makna yang selanjutnya yaitu sebagai manusia kita harus berani menghadapi cobaan yang diberikan oleh Tuhan dalam setiap langkah agar seseorang dapat selangkah lebih maju. Hikmah permainan tradisional dam-daman yang dapat kita terapkan dari masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk masalah sosial yang pertama yaitu darurat narkoba. Dikarenakan salah pergaulan seperti saat menjalankan pion dan memilih jalan salah malah menjadi korban dan dimakan lawan. Seperti saat memilih jalan yang salah yaitu dengan mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba, maka perilaku tersebut akan terungkap juga. Dan imbasnya mereka mendapatkan sanksi hukum seperti di penjara. Dalam bermain dam-daman, kita bebas untuk menggerakkan pion, maju, mundur, ke kanan, ke kiri, samping. Itu adalah pilihan dan tentunya setiap langkah pasti akan ada dampak positif dan negatifnya. Seperti pion kita memakan atau dimakan pion lawan. Jadi, sebelum bertindak, alangkah baiknya kita berpikir dahulu dampak positif atau negatifnya. Untuk masalah sosial yang kedua yaitu hoax merajalela. Kita harus teliti dan selektif dalam menyaring berita baru yang beredar, seperti yang diterapkan dalam strategi dam-daman, yaitu kita harus teliti. Selanjutnya yaitu masalah pada alam maupun lingkungan. Yang pertama, ada sampah berserakan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, seperti kita harus menempatkan pion di pertemuan garis dalam permainan dam-daman. Permasalahan yang kedua yaitu global warming. Strategi pemerintah untuk menyusun strategi bersama dalam menyelesaikan masalah global warming. Permasalahan yang selanjutnya yaitu permasalahan pribadi, seperti insecure. Dalam permainan dam-daman, kita harus suportif. Jika kita kalah, maka terimalah kekalahan tersebut dengan lapang dada. Kita harus belajar menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Nah, untuk masalah yang terakhir yaitu overthinking.
Dalam bermain dam-daman, kita harus percaya dengan diri kita sendiri saat menjalankan pion-pion tersebut. Oke, cara yang pertama yaitu cuci biji-bijian yang akan digunakan sebagai pion dam-daman. Cara mencucinya yaitu digosok-gosok sampai kotoran yang ada di biji-bijian tersebut hilang. Nah, kemudian dikasih sabun dan diperas. Setelah dicuci dengan bersih, selanjutnya keringkan menggunakan tisu. Nah, ini dia contoh dari papan dam-damannya guys. Untuk titik-titik yang ada di garis itu merupakan pion yang akan dimainkan. Oke guys, selanjutnya yaitu proses pembuatan papan dam-daman dengan cara membuat garis-garis yang sesuai pada contoh tadi. Nah, kemudian kita mencoba mencampur warna yang tepat untuk memberi warna pada papan. Nah, ini adalah proses pemberian warna ya guys. Nah, setelah proses pewarnaan selesai, papan dam-daman pun siap untuk dimainkan.